Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah membangunkan kami pada pagi yang indah ini ya Tuhan, untuk melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, sebelum itu kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat 6. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya memberi topik renungan harian kita pada pagi hari ini, memperkenalkan nama yang sebenarnya. Pernahkah kita mendengar reputasi buruk tentang seseorang? Tetapi ketika kita bertemu langsung dengan dia, kita terkejut karena orang itu ternyata orang yang sangat baik, orang yang ramah, dan orang yang sama sekali berbeda dari apa yang diceritakan. Semua citra negatif yang terbangun di kepala kita langsung runtuh, digantikan oleh pengenalan yang benar dan langsung. Kita pun mungkin akan berkata kepada teman-teman kita, wah, ternyata dia tidak seperti yang kita kira ya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di zaman Yesus banyak orang punya reputasi atau citra yang keliru tentang Allah Bapa. Bagi mereka, Allah adalah sosok yang jauh, hakim yang keras, dan hanya bisa dijangkau melalui serangkaian ritual yang rumit di dalam bait Allah. Mereka mengenal aturan Allah, tetapi tidak mengenal hati Allah. Gambaran tentang Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan sangat-sangat personal terasa kabur, tertutup oleh tradisi dan tafsiran yang kaku. Lalu Yesus datang. Dalam doanya yang agung di dalam Yohanes 17, ia melaporkan misi utamanya kepada Bapa. Di ayat 6, Yesus berkata, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ketika Yesus berkata menyatakan namamu, hal itu jauh lebih dalam daripada sekedar hanya memberikan cara menyebut nama Yahweh. Dalam budaya Yahudi, nama mewakili seluruh karakter, esensi, dan reputasi seseorang. Jadi Yesus sebenarnya seolah-olah sedang berkata kepada Bapa, Aku telah menunjukkan siapa engkau sebenarnya. Aku telah membersihkan reputasimu yang keliru. Aku telah memperlihatkan hatimu kepada mereka. Seluruh hidup, ajaran, dan kasih Yesus adalah sebuah proses pengenalan ulang akan karakter Allah yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pekerjaan mulia ini ternyata tidak berhenti di situ. Ratusan tahun kemudian, menjelang abad ke-16, citra Allah kembali terkubur. Firman Tuhan terkunci dalam bahasa Latin yang tidak dimengerti oleh umat, dan banyak ajaran yang membuat Allah terkesan seperti sosok transaksional yang bisa disuap dengan uang atau perbuatan amal demi pengampunan dosa. Hati Bapa kembali terasa jauh. Disinilah seorang biarawan bernama Martin Luther digelisahkan oleh Tuhan.
tepat pada tanggal 31 Oktober 508 tahun yang lalu, yang hari ini kita kenang sebagai Hari Reformasi. Ia memulai sebuah gerakan yang pada intinya melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu menyatakan nama Bapa sekali lagi. Dengan menerjemahkan Alkitab ke bahasa rakyat dan menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah melalui iman atau sola fide berdasarkan Alkitab semata atau sola scriptura, Luther sedang merobohkan dinding yang menghalangi orang untuk mengenal karakter Allah yang penuh anugerah. Ia tidak sedang menciptakan hal yang baru, ia sedang memulihkan apa yang hilang. Pagi ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sambil kita mengenang semangat reformasi, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita sudah menyatakan nama Bapa kepada dunia sekitar kita? Atau jangan-jangan cara hidup kita justru membuat orang lain punya cerita yang keliru tentang Allah? Misi ini sekarang ada di pundak kita, bukan dengan memaku dalil di pintu gereja, tetapi dengan menunjukkan karakter Kristus, yaitu kasih, pengampunan, dan kebenaran dalam tindakan kita sehari-hari. Mari kita perkenalkan nama yang sesungguhnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha mulia, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur karena Engkau bukanlah Allah yang jauh dan tidak terjangkau. Melalui Yesus, Engkau telah menyatakan nama-Mu kepada kami. Engkau telah menunjukkan wajah-Mu yang penuh kasih, anugerah dan pengampunan, membersihkan semua gambaran keliru yang pernah kami miliki tentang Engkau. Kami juga berterima kasih ya Allah untuk api roh-Mu yang Engkau nyalakan dalam hati para reformator. Terima kasih karena Engkau telah membangkitkan mereka untuk mengembalikan kami kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengenal Engkau secara pribadi, bukan melalui tradisi yang keliru. Tuhan, kini giliran kami, mampukan kami ya Bapa untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Biarlah hidup kami, perkataan kami dan perbuatan kami senantiasa menyatakan nama-Mu kepada dunia yang belum mengenal Engkau. Jangan biarkan kami justru menjadi batu sandungan yang membuat citra-Mu menjadi buruk di mata mereka. Ya Allah Bapa, dengan kerendahan hati kami juga membawa doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, serta para pemimpin di seluruh dunia. Berikanlah mereka hikmat, integritas dan hati yang takut akan Engkau. Biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil mendatangkan keadilan, kesejahteraan, dan damai bagi rakyat serta memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu, bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit dan lemah tubuhnya. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan memulihkan. Berikan kekuatan bagi mereka yang merawat dan penghiburan bagi mereka yang berduka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha kami setiap hari. Kami mohon penyertaan-Mu, berkati setiap jerih lelah kami, dan jadikanlah pekerjaan kami sebagai ladang kesaksian di mana kami dapat menunjukkan karakter-Mu yang jujur, rajin, dan penuh berkat. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami datang dengan hati yang tunduk. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami untuk setiap saat di mana kami hidup gagal menyatakan kemuliaan nama-Mu. Ampuni setiap perkataan dusta, pikiran yang cemar, dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikanlah dan layakkanlah kami kembali oleh darah anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan pengantara kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih.
Tetaplah memiliki semangat reformasi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.